Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nur Rahman Kisas. Pada video ini saya akan berbagi mengenai materi cyber etis, yaitu etika dalam menggunakan internet. Perkembangan internet. Nah, internet merupakan kepanjangan dari interconnection networking atau juga telah menjadi international networking. Apa sih itu international networking? International networking merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang saling mengakses. Kemudian, internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, pada tahun 1973. Nah, di tahun 1972, jaringan komputer yang pertama dihasilkan dari proyek DARPA tersebut lahir dan diberi nama ARPANET. Lanjut. Karakteristik dunia maya. Nah, di dalam dunia maya ada beberapa karakteristik yang dimana yang pertama yaitu beroperasi secara virtual. Dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Orang-orang yang hidup di dalam dunia maya tersebut tidak dapat melaksanakan aktivitas tanpa menunjukkan identitasnya. Kemudian, informasi di dalam bersifat publik. Jadi, di dalam dunia maya itu, informasi yang ada di sana dia bersifat publik, sehingga semua orang dapat melihat. Kemudian kita lanjut. Pentingnya etika di dalam dunia maya. Mengapa sih sangat penting etika di dunia maya? Jangankan di dunia real, di dunia maya pun harus memiliki etika. Di mana pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin saja memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita melakukan komunikasi di dalam dunia maya, kita akan menemukan orang-orang yang berasal dari berbagai negara dan yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Tentunya harus kita tanamkan etika yang bagus untuk menyikapi orang-orang tersebut, karena kita berbeda bahasa dan budaya serta adat istiadat. Kemudian kita lanjut. Penggunaan internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Jadi di dalam menggunakan internet, kebanyakan orang-orang itu di dalam dunia anonymous atau dia tidak mengungkap identitas asli dalam melakukan interaksi atau dalam berkomunikasi. Kemudian berbagai macam fasilitas yang diberikan internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis. Seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dalam melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, kita sebagai user atau pengguna internet haruslah bertindak yang baik atau beretika yang bagus. Dan janganlah suka iseng dalam melakukan interaksi kepada orang-orang yang ada di dalam dunia maya. Kemudian, harus diperhatikan bahwa internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Nah, semakin hari internet itu memiliki pengguna yang terus bertambah, sehingga penghuni baru pun ikut di dalam dunia maya itu bertambah. Sehingga pentinglah etika kita tanamkan dalam diri kita masing-masing dalam melakukan interaksi di dalam dunia maya. Nah, netiquette atau contoh etika dalam berinternet. Apa sih itu netiquette? Nah, di sini saya akan jelaskan. Netiquette atau netiquette adalah etika berkomunikasi menggunakan internet. The Internet Engineering Task Force atau disingkat IEEATF adalah suatu komunitas masyarakat internasional yang terdiri
dari perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. Kemudian, beberapa poin yang diatur di dalam netiquette, yaitu netiquette pada one-to-one communication. Nah, apa sih itu netiquette pada one-to-one communication? One-to-one communication adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu face-to-face dalam sebuah dialog. Nah, di bawah ini merupakan hal tentang netiquette dalam berkomunikasi dengan email. Yang pertama, jangan terlalu banyak mengutip. Nah, di dalam melakukan mengirim pesan email, kita harus berhati-hati dalam melakukan balasan. Dan jika harus mengutip seseorang dalam jawaban email, usahakan menghapus bagian-bagian yang tidak perlu dan hanya menjawab bagian-bagian yang relevan saja. Kemudian, perlakukan email secara pribadi. Nah, jika seorang mengirim informasi atau gagasan kepentingan Anda secara pribadi, Anda tidak sepatutnya mengirim ke forum umum seperti ke kelompok grup atau mailing list. Jadi pada saat orang mengirimkan pesan secara pribadi atau bersifat privasi, maka kita tidak harus mengirimkan atau membagikan hal tersebut ke orang-orang. Nah, itu juga berlaku dalam etika. Kemudian, hati-hati dalam menggunakan huruf kapital. Seperti halnya membaca surat kabar atau surat. Membaca pesan email yang menggunakan huruf besar atau kapital yang berlebihan juga tidak enak dipandang atau dilihat. Kemudian, jangan membicarakan orang lain. Nah, jangan membicarakan orang lain atau pihak lain apa kejelekannya. Nah, kadangkala dalam kita melakukan pengiriman pesan email, biasa kita melakukan menjudge orang lain. Nah, hal itu sebenarnya tidak etis kita lakukan karena bisa merugikan orang lain. Itulah mengapa itu etika dalam berkomunikasi itu penting. Kemudian, jangan menggunakan CC. Jika Anda ingin mengirim email ke sejumlah orang, misalnya di mailing list, jangan mencantumkan nama-nama pada kolom CC. Nah, jangan format HTML. Jika Anda mengirimkan sebuah pesan penting ke rekan Anda, jangan menggunakan format HTML tanpa memastikan program email rekan Anda bisa memahami kode HTML. Kemudian kita lanjut. Nah, netiquette pada one-to-many communication. Nah, netiquette one-to-many communication adalah satu orang bisa berkomunikasi kepada banyak orang sekaligus. Nah, di bawah ini adalah beberapa hal yang terkait tentang netiquette untuk berkomunikasi bagi pengguna user mailing list atau net news. Yang pertama yaitu bacalah terlebih dahulu mailing list atau net news 1 atau 2 bulan data diskusi sebelum memutuskan untuk melakukan posting surat pertama kali pada mailing list tersebut. Kemudian, tidak menyalahkan moderator atau pengurus sistem menyangkut perilaku yang dilakukan oleh anggota sistem tersebut. Nah, kemudian berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis. Artikel atau tulisan yang akan diposting haruslah ringkas dan to the point. Buatlah subjek line yang mengikuti aturan atau konvensi yang disepakati dalam kelompok komunikasi tersebut. Tidak boleh mengirimkan artikel yang berbau spoofing, pemalsuan, dan forgeries, lelucon, kecuali mailing list yang memang bernuansa humor. Selanjutnya, information service. Nah, information service terdiri dari beberapa, bahwa semua jasa adalah kepuasan objek. Jika mendapat kesalahan terhadap layanan tersebut, lakukan pengecekan pertama kali terhadap kondisi lokal sistem. Kemudian, pemakaian perlu mengetahui bagaimana file layanan tersebut bekerja pada sistem lokal yang dimilikinya. Pemakaian informasi service harus menggunakan pikiran yang terbuka bahwa di dalam internet terhubung berjuta-juta orang dengan kultur yang mungkin berbeda-beda dengan kultur masyarakat di mana pengguna berada. Kemudian, tidak menggunakan FTP file transfer protocol orang lain untuk menyimpan materi kita agar orang lain
bisa mengambilnya. Selanjutnya, pelanggaran etika berinternet. Nah, jika terjadi pelanggaran etika tersebut, berkembang menjadi pelanggaran hukum, maka perangkat-perangkat hukumlah yang akan berbicara tentang sanksi yang diberikan. Nah, sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan berinternet. Nah, mungkin sampai sini materi yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.